Halo, perkenalkan nama saya Tri Sumarni Sitohang dengan NIM C0E0024039. Saya dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Latar belakang, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo 2018, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan jasa secara langsung. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, serta melaksanakan fungsi mengatur perekonomian. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana bentuk tarif pajak yang berlaku. Yang ketiga apa saja fungsi pajak dalam perekonomian. Cara dan sistem pemungutan pajak. Menurut Suemitro 1998, pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan negara untuk memperoleh penerimaan dengan menetapkan aturan hukum yang bersifat memaksa. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas 3, yaitu Official Assessment System, yang dimana sistem ini memberi wewenang kepada fiskus atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua, Self-Assessment System, yang dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, withholding system, yang dimana sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau pemberi kerja atau pemotong pajak untuk memotong dan memungut pajak dari wajib pajak. Tarif pajak. Menurut Kaisa Vera 2009, tarif pajak adalah besarnya kontribusi wajib pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan undang-undang. Tarif pajak di Indonesia terdiri atas 4 tarif, yaitu yang pertama tarif profesional atau flat tax, yang dimana tarif berupa presentasi tetap dari dasarnya pengenaan pajak, tidak tergantung besar kecilnya jumlah pajak. Yang kedua tarif progresif, yang dimana tarif semakin meningkat sesuai dengan bertambahnya objek pajak. Semakin besar penghasilan semakin tinggi tarifnya. Yang ketiga tarif degresif, yang dimana tarif menurun sesuai dengan bertambahnya objek pajak. Sistem ini jarang digunakan di Indonesia. Yang keempat ada tarif tetap, yang dimana tarif berupa nominal tertentu tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Fungsi pajak. Menurut Budiono 2001 dan Mardiasmo 2018, pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi budgetair atau anggaran, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua fungsi reguleran atau mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada fungsi retribusi pendapatan, yang dimana pajak berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan dengan cara menarik pajak dari kelompok masyarakat. Yang keempat ada fungsi stabilisasi, yang dimana pajak digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kesimpulannya, pajak merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun penerimaan. Cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia meliputi Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Tarif pajak terdiri dari tarif profesional, progresif, degresif, dan tetap sesuai dengan jenis pajaknya. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara atau budgetair dan alat pengatur atau regulan, serta berperan dalam retribusi pendapatan dan stabilitas si ekonomi. Sekian dan terima kasih.